Cuma gara-gara satu telepon ke rumah, hidup Nia berubah selamanya. Karena dari situ, makhluk itu mulai muncul dan ngejadiin Nia sebagai sasarannya. Jadi ini adalah cerita dari seseorang yang sebut aja namanya Nia, di mana dia ini mau bagiin pengalaman dia soal apa yang terjadi di dalam keluarganya. Awalnya, Nia ini cuma disuruh telepon sama bapaknya ke rumah. Tapi pas ditelepon ke rumah, gak ada yang ngangkat. Mungkin di rumah lagi gak ada orang. Coba telepon lagi, sampai akhirnya ada yang ngangkat. Tapi yang jawab malah suara yang Nia nggak kenal sama sekali. Bilang kayak gini. Halo gelis. Hihihihihihi. Kalau dalam bahasa Sunda itu artinya halo cantik. Sejak saat itu, wah rumahnya jadi aneh. Neneknya kerasukan. Pohon mangga di belakang rumah itu ada yang nungguin. Dan semua gangguan itu makin gila ketika ketahuan kalau ternyata bos ayahnya Nia ini pakai penglaris. Dan yang mau dijadikan tumbal untuk penglaris itu adalah Nia. Akhirnya pendeta dipanggil nih. Nia soalnya non-muslim guys. Panggil pendeta, ritual pengusiran dimulai. Tapi di malam ritual itu, listrik mati, kaca pecah. Dan dari dapur, neneknya Nia kerasukan lagi. Dia ketawa-ketawa sambil bilang, Cantik, sini temenin saya. tapi yang paling bikin serem adalah bukan kerasukannya, bukan soal kaca pecah atau apa. Tapi adalah satu ketika Nia lagi bangun tidur. Dia ngeliat ada sosok perempuan lagi duduk di atas lemari. Terus pelan-pelan kepala perempuan ini copot. Kepalanya gelinding di lantai dan dia senyum terus bilang, jangan takut cantik, ini mama. Jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Nia bisa lepas dari semua gangguan itu atau justru gangguan bakal semakin parah dan gak terkendali? Dan siapa sosok yang udah ngegangguin dia sebenarnya?